Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu lagi kali ini dengan mata pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Tentunya kita akan membahas tentang apa saja organ-organ ekskresi, bagaimana cara kerja organ-organ tersebut mengeluarkan zat sisa, dan bagaimana jika terjadi kerusakan pada organ-organ tersebut. Baik, apa sih sebenarnya sistem ekskresi pada manusia itu? Sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan limbah dan zat-zat beracun dari tubuh. Fungsi utama sistem ini adalah untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, serta mengeluarkan produk limbah metabolisme yang tidak dibutuhkan. Sistem ekskresi terdiri dari beberapa organ utama, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Komponen utama pada sistem ekskresi yang pertama adalah ginjal. Anak-anak hebat, ginjal merupakan organ utama dalam sistem ekskresi yang berperan dalam proses penyaringan darah dan membuang limbah melalui urin. Setiap ginjal terdiri dari sekitar 1 juta nefron yang merupakan unit fungsional ginjal. Fungsi utama ginjal meliputi penyaringan darah, reabsorpsi zat-zat yang dibutuhkan, dan sekresi zat-zat yang tidak dibutuhkan. Kemudian setelah dari ginjal, sistem urinaria berikutnya adalah ureter. Ureter adalah 2 buah tabung yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kandung kemih. Ureter mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kemudian yang ketiga adalah kandung kemih. Kandung kemih ini merupakan organ berotot yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kandung kemih dapat meregang untuk menampung sejumlah besar urin. Jadi ketika kalian sudah merasakan kandung kemih kalian sudah penuh, maka saat itu kalian akan merasakan ingin buang air kecil. Terakhir adalah organ urinaria, uretra. Uretra merupakan saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran ejakulasi untuk semen. Nah, anak-anak semua, bagaimana proses ekskresi di ginjal? Pada ginjal ada 3 proses penyaringan. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi, kedua penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan yang ketiga adalah augmentasi. Kita akan bahas satu persatu apa itu filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan pertama yang terjadi di glomerulus, di mana darah disaring untuk mengeluarkan cairan dan zat terlarut ke dalam kapsula Bowman, membentuk filtrat glomerulus. Pada proses filtrasi ini hasilnya berupa urin primer. Kedua, reabsorpsi. Reabsorpsi ini adalah proses kedua atau penyerapan kembali. Terjadi di tubulus proksimal dan lengkung Henle. Zat-zat yang berguna seperti glukosa, asam amino, dan sebagian besar air serta ion-ion diserap kembali ke dalam darah. Hasilnya berupa urin sekunder. Proses yang ketiga yaitu augmentasi, di mana pada proses ini terjadi di tubulus distal dan di tubulus collectivus. Zat-zat yang tidak dibutuhkan seperti hidrogen, kreatinin, dan obat-obatan dikeluarkan dari darah ke dalam urin. Bagaimana sih proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin itu terjadi atau terbentuk mengalir dari nefron ke pelvis ginjal, kemudian melalui ureter ke kandung kemih, dan akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Berikutnya, organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Anak-anak hebat, kulit itu berfungsi sebagai organ ekskresi melalui kelenjar keringat yang mengeluarkan air, garam, dan sedikit limbah metabolisme. Di mana kulit itu terdiri dari 3 lapisan,
yaitu lapisan pertama adalah epidermis atau disebut kulit ari, lapisan kedua dermis atau nama lainnya kulit jangat, dan lapisan ketiga adalah jaringan ikat bawah kulit atau subkutan. Nah, untuk lapisan epidermis atau lapisan kulit ari ini merupakan lapisan terluar yang terdiri dari lapisan tanduk atau stratum corneum, lapisan granula atau stratum granulosum, dan lapisan yang ketiga adalah stratum germinativum. Kemudian pada lapisan kedua ada lapisan kulit jangat atau lapisan dermis. Pada lapisan kulit jangat ini terdiri dari kelenjar minyak atau glandula sebaceae, di mana fungsinya adalah menghasilkan minyak atau sebum untuk meminyaki rambut agar tidak kering. Kedua, di bawahnya ada kantong rambut yang terdapat pembuluh kapiler yang mengangkut sari makanan ke akar rambut, sehingga rambut akan terus tumbuh. Ketiga, di dekat akar rambut terdapat otot rambut yang berfungsi untuk kontraksi rambut sebagai respon terhadap rangsang dari lingkungan. Kelenjar keringat atau glandula sudorifera berbentuk pipa terpilin memanjang dari epidermis masuk ke bagian dermis. Terakhir, jaringan ketiga yaitu jaringan bawah kulit atau subkutan. Pada jaringan bawah kulit terdapat jaringan lemak atau adiposa, di mana jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Organ ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ terpenting ya dalam tubuh kita, di mana paru-paru ini ada berfungsi sebagai organ respirasi atau pernafasan. Zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida dan uap air atau H2O yang merupakan hasil dari proses pernafasan. Jadi, fungsi paru-paru adalah mengeluarkan CO2 dan uap air yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Organ berikutnya adalah organ hati. Organ hati ini fungsinya adalah untuk mengubah amonia yang bersifat toksik menjadi urea yang kurang beracun. Urea kemudian disaring oleh ginjal dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Apa sih fungsi hati? Ya, anak-anak hebat, hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Pada orang dewasa, normalnya berat hati kurang dari 2 kg dan tentunya berwarna merah. Hati menghasilkan empedu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Cairan kehijauan, rasanya pahit, pH netral, mengandung kolesterol, serta mengandung garam empedu. Hati juga merupakan salah satu alat ekskresi di mana fungsinya sebagai tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, tempat pembentukan dan pembongkaran protein, tempat pembongkaran sel darah merah, pembentukan dan pengeluaran cairan empedu, menetralkan obat dan racun, serta tempat pembentukan vitamin A dari provitamin A. Nah, keempat organ tadi adalah merupakan organ ekskresi. Berikutnya, bagaimana sih kalau misalkan terjadi kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi kita? Yang pertama, salah satunya adalah nefritis glomerulus. Ini adalah kondisi di mana radang ginjal yang melibatkan glomerulus yang disebabkan karena reaksi alergi terhadap racun dari bakteri Streptococcus. Ya. Kemudian yang kedua, penyakit pada kulit, di mana contohnya misalkan eksim, panu, kurap, dan sebagainya. Ini dikarenakan kita kurang menjaga kebersihan. Baiknya kita menjaga kebersihan dengan mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, menggunakan handuk yang bersih, menggunakan lotion, mengkonsumsi air putih yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga, serta istirahat yang cukup. Berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ penting bagi pernafasan kita. Bagaimana mencegah penyakit dari organ paru-paru? Salah satunya adalah dengan berolahraga, olah nafas, menghindari rokok, menghindari asap rokok, asap pabrik, serta asap kendaraan bermotor. Terpenting adalah cukup istirahat dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Hati juga bisa disebabkan karena sirosis. Bagaimana untuk mencegah sirosis? Dengan bekerja dan berolahraga
tidak berlebihan. Ginjal, salah satu penyakit ginjal adalah gagal ginjal. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terkena gagal ginjal? 1, tidak menahan kencing ya. Kemudian tidak duduk terlalu lama, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan pemicu stamina, minum air putih yang cukup serta makan makanan bergizi. Nah, demikianlah anak-anak hebat. Untuk materi sistem ekskresi kita kali ini, kita akan lanjutkan ke materi yang lainnya pada kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam anak hebat.